Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun penonton ini berada. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Ayubi Fatan dengan NIM M0403241050 dari DPP Paralel 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan hasil kerja saya selama 1 semester ke belakang, yaitu adalah mengeksplorasi lowongan di landing page website Magang Hub. Nah, untuk pertama-tama saya ingin merecap hal apa saja yang sudah saya lakukan di 6 bulan ke belakang ini, atau 1 semester ke belakang ini. Pertama-tama untuk gambaran umumnya, produk yang saya analisis ini yang bernama Magang Hub ini adalah platform pencari magang miliknya pemerintah ataupun yang dikelola oleh Kemnaker. Nah, untuk gambaran proyeknya sendiri adalah evaluasi usability portal Magang Hub milik pemerintah. Nah, task utama yang saya kelola ini adalah eksplorasi dan pemindaian lowongan Magang Hub khususnya di landing page. Dan dari deskripsi tasknya adalah pengguna khususnya mahasiswa melakukan browsing menggunakan search bar ataupun membaca timeline yang ada di website Magang Hub. Nah, untuk task flow existing product ini adalah task flow yang ada di website Magang Hub aslinya. Pertama-tama user akan membuka landing page, lalu user akan mencari lowongan. Nah, pada saat mencari lowongan, ternyata mereka akan menemui yang namanya jalan buntu ataupun empty state. Nah, pada saat user mencari atau mengeksplorasi secara lebih dalam, mereka akan menemukan status pendaftaran yang tidak jelas, tidak menggambarkan timeline yang ada di website Magang Hub. Nah, kenapa saya memilih task ini? Yang pertama-tama saya sadar bahwasannya jikalau di existing produk ini user ini akan mengalami yang namanya cognitive overload. Nah, jadi saya ini sangat ingin mengatasi dari yang namanya cognitive load ini pada saat pencarian, khususnya ini untuk si usernya. Sistem lama memaksa pengguna ataupun persona rara ini akan jelaskan di kedepannya kenapa ada persona rara untuk mengetik secara spesifik dari ingatan mereka, yang menyebabkan cognitive overload. Yang selanjutnya adalah mencegah drop off pada empty state. Jika pengguna memasukkan kata kunci kaku dan menemui data tidak ditemukan, mereka cenderung frustasi dan meninggalkan platform. Lalu yang selanjutnya adalah ini yang khususnya sangat cukup penting, yaitu adalah memfasilitasi window shopping atau bisa disebut eksplorasi pasif, yang dimana banyak dari pengguna ini hanya ingin melihat-lihat, belum memiliki tujuan pasti. Nah, landing page ini yang pastinya kita harus mengisinya dengan hal-hal visual yang bisa cukup menarik untuk si user untuk mencari lebih lanjut. Nah, untuk bagian ideation ini, yang pertama saya ingin menjelaskan metode ideation yang saya gunakan. Yang pastinya yang pertama-tama adalah kita harus brainstorming dulu. Saya sudah banyak menulis di FigJam apa saja hal-hal yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya. Dan selanjutnya dari hal-hal apa saja yang ingin saya kembangkan ini kita masukkan ke dalam yang namanya point of view atau POV, yang dimana POV ini berisi yang pertama adalah user. Ini kita analisis siapa aja sih yang bakal memakai website Magang Hub ini. Lalu ada need ini adalah kebutuhan dari si user. Lalu pada saat kita sudah mengetahui kebutuhan dari si user, kita akan mendapat yang namanya insight yang bakalan kita kembangkan lebih lanjut. Nah, dari POV map ini kita akan mengembangkan yang namanya how we might atau HMW, yang dimana HMW ini berisi yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab dari desain-desain yang sudah kita buat nanti, seperti itu. Nah, untuk lanjutnya desain opportunity adalah atau desain yang bisa kita kembangkan yang terpikirkan oleh saya. Pertama-tama yang pastinya adalah fitur autocomplete, yang dimana pada saat user ini mengklik atau mencari sesuatu di search bar, itu akan memunculkan beberapa opsi pilihan untuk user klik gitu. Jadi user ini bisalah untuk tidak menebak-nebak kosakata yang harus dia ketikkan. Lalu untuk memfasilitasi window shopping yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sudah membuat yang namanya UI cards, yang dimana atau bisa dibilang katalog visual, yang dimana untuk memfasilitasi window shopping pastinya kita harus memfasilitasi dengan visual-visual yang cukup menarik. Nah, oleh sebab itu saya membuat UI cards ini.
Lanjut, kita bisa memasang banner status. Nah, kenapa kita pasang? Ini akan dijelaskan untuk setelah penjelasan saya pada saat ini. Lanjut, saya juga berpikirkan untuk membuat rekomendasi saat empty state seperti itu. Nah, untuk evaluasi ide yang sudah saya lakukan tadi, yang pastinya yang pertama adalah evaluasi berbasis keselarasan tujuan, karena seperti pada saat UTS kemarin, pada saat 3 bulan sebelumnya, kita sudah membuat yang namanya usability goals dan juga yang namanya UX goals. Nah, dari usability goals ini, poin utama yang saya terapkan ke dalam desain saya itu adalah learnability dan efisiensi. Lalu untuk UX goals sendiri, saya menerapkan welcoming dan juga trustworthy yang sudah ditetapkan sejak awal saya buat. Nah, ini adalah evaluasi untuk saya ke depannya. Lalu evaluasi berbasis persona pengguna. Nah, pada saat UTS kemarin atau 3 bulan kemarin ke belakang, saya sudah membuat user persona yang bernama Rara dengan jenis kelamin perempuan yang berusia 20 atau 21 tahun. Nah, si Rara ini merupakan mahasiswi semester 4 sampai 6. Nah, saya sendiri harus mengevaluasi ide-ide saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya berbasis persona dari pengguna yang sudah saya buat. Menempatkan ide-ide tersebut ke dalam sudut pandang persona Rara, mahasiswi pemula yang sering blank. Lalu pemetaan prioritas. Nah, ini yang akan dilakukan adalah desainer, terutama saya sendiri, harus memprioritaskan fitur yang memberi nilai tertinggi bagi pengguna. Nah, untuk saya juga sendiri memiliki beberapa solusi-solusi, namun ini bisa dibilang ditolak lah oleh diri saya sendiri dari pemikiran-pemikiran saya yang sudah saya pikirkan jauh mungkin. Yang pertama adalah filter pencarian yang kompleks. Nah, ide singkatnya seperti ini. Search ditambah banyak drop-down filter yang berisi lokasi ataupun juga industri yang sedang membuka lowongan tanpa rekomendasi visual di awal. Nah, kelebihannya yang pastinya ini tampilannya akan lebih minimalis. Namun, kekurangan dari ide filter pencarian kompleks ini melanggar Hicks Law dan memicu cognitive overload, yang dimana memaksa persona untuk berpikir keras menentukan opsi ataupun bisa disebut recall, sehingga risiko drop off atau keluar dari websitenya cukup tinggi. Lalu ada pop-up questionnaire minat di awal. Untuk ide singkatnya, ini adalah pada saat user membuka website di landing page-nya, ini akan langsung memunculkan pop-up untuk memaksa si user ini memilih jurusan ataupun minat yang mereka miliki sebelum mereka tuh bisa melihat isi dari landing page-nya. Nah, kelebihannya pastinya hasil dari pencarian si user ini akan 100% personal dan akurat ke si user. Nah, namun kekurangannya ini akan menciptakan yang namanya high interaction cost, biaya interaksi yang sangat tinggi, yang dimana ini akan menimbulkan hambatan ataupun friction di detik pertama. Ini tidak sejalan dengan ide kita di awal, itu adalah efisiency of use. Nah, ini makanya ditolak. Lalu untuk solusi final yang saya terima yaitu adalah pembuatan UI card dan quick tips dan juga banner status dan lain-lain. Nah, ide singkatnya kita harus membuat antarmuka yang bisa dibilang menjemput bola dengan menyediakan katalog visual dan untuk eksplorasi pasif ataupun window shopping, yang dimana ini akan dibantu dengan autocomplete ataupun quick tips di bawah search bar serta menempelkan banner status visual secara gamblang di tiap kartu. Nah, mungkin ini sedikit revisi bahwasannya ini banner visualnya tidak ditempelkan di setiap cards yang kita buat, namun ini akan ditempel di landing page di paling atasnya biar si user ini tidak merasa tertipu apakah si badge dari magang ini dibuka ataupun ditutup. Nah, untuk kelebihannya ini akan selaras dengan teori UX yang bernama recognition rather dan recall. Ini sangat ramah untuk pemula karena learnability-nya itu cukup tinggi atau bisa dibilang mudah dipelajari. Nah, ini akan menjawab langsung yang namanya dari UX goal yang udah saya buat sebelumnya. Ini akan membuat antarmukanya yang welcoming dan confident serta trustworthy dan juga transparent. Nah, namun kekurangannya ini akan menuntut saya sendiri sebagai desainer ini untuk merancang hierarki visual yang sangat presisi. Karena bisa dilihat bahwasanya kalau kita menggunakan visual yang banyak, takutnya ini akan membuat sesak di landing page-nya. Nah, oleh sebab itu kita harus merancang hierarki visualnya cukup presisi agar
antar mukanya tidak terlihat sesak karena banyaknya elemen-elemen visual seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perancangan prototipenya, yang pertama, value yang ingin saya berikan pada saat saya merancang prototipenya. Yang pertama, yang pastinya untuk menghilangkan beban menghafal kata kunci. Yang dimana saya ingin sekali bahwasannya user ini tidak harus menghafal kata kunci. Jadi dia tuh bisa window shopping seperti itu. Lalu, memfasilitasi eksplorasi pasif seperti yang sudah saya jelaskan tadi barusan. Saya ini sangat ingin memfasilitasi eksplorasi pasif. Pengguna bisa langsung cuci mata, melihat ragam lowongan magang sesaat setelah membuka website seperti itu. Nah, selanjutnya adalah transparansi waktu dan pencegahan frustasi. Pengguna tidak akan lagi membuang waktu berharga mereka untuk membaca detail lowongan yang ternyata batch pendaftarannya itu sedang tutup. Oke, ini adalah prototipe yang sudah saya buat. Ini masih low fidelity design karena ya masih warna abu-abu seperti ini. Kita bisa lihat bahwasannya sini ada banner status dari lowongan magangnya apakah sedang dibuka ataupun sedang ditutup. Lalu di sini ada auto complete dari search bar, lalu ada quick tips. Di sini ada UI cards, di sini ada UI cards lagi, di sini ada timeline. Nah, ini saya sudah membuat prototipe seperti itu. Oke, untuk task flow-nya sendiri, yang pastinya user ini akan memulai di landing page dulu, karena ya dia kan sedang membuka landing page. Nah, lalu pada saat selanjutnya si user ini akan melihat status pendaftaran magang, apakah dibuka ataupun sedang ditutup. Nah, kalau ditutup, user tidak perlu capek-capek lanjut mengeksplorasi, langsung user bisa langsung keluar dari websitenya. Namun kalau pada saat batch magangnya sedang dibuka ataupun status pendaftaran magangnya sedang dibuka, user ini bisa memilih dua jalur eksplorasi. Yang pertama jalur A, window shopping lewat katalog visual ataupun cards. Jadi user ini bisa lihat-lihat aja gitu dari katalog visual ataupun cards-nya. Lalu jalur B yaitu guided search, dia bisa melihat dari mengetik secara manual. Nah, dari dua jalur eksplorasi ini user dapat mengambil keputusan seperti itu. Oke, untuk perbandingan dengan existing product dengan solusi yang sudah saya buat tadi, untuk existing product yaitu ada Magang Hub aslinya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya Magang Hub aslinya ini dihadapkan pada saat si user ini membuka landing page-nya, user akan langsung dihadapkan oleh search bar yang kosong, yang kaku dan teksnya yang cukup deskriptif, yang membosankan karena isinya teks-teks aja. Nah, untuk solusi yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita sudah membuat seperti banner status, ada katalog visual, dan juga lain-lainnya. Nah, dengan prototipe yang sudah saya buat, ada nggak sih koneksi dengan persona yang sudah saya buat sebelumnya yang bernama Rara? Yang pastinya ada koneksi karena kita sudah membuat prototipe yang semoga saja kedepannya ini bisa menyembuhkan pain point utama. Rara merasa sangat jengkel dan tertipu karena membuang waktu bereksplorasi, padahal pendaftaran batch magang secara keseluruhan ternyata sedang ditutup. Nah, ini kan sudah kita buat status banner supaya user ini bisa melihat langsung apakah batch-nya sedang dibuka ataupun sedang ditutup. Nah, solusinya ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini akan selaras dengan teori UX yang bernama Visibility of System Status, yang dimana sistem statusnya itu bisa dilihat langsung oleh si user sendiri apakah sedang dibuka ataupun sedang ditutup. Ini selaras dengan si pendaftaran batch magangnya apakah dibuka ataupun ditutup. Nah, dalam merancang prototipenya ataupun untuk merancang high fidelity desainnya, saya sendiri dan juga tim-tim dari kelompok saya sendiri sudah merancang desain sistem yang sedemikian rupa. Yang pertama ada tipografi, di sini ada buat desktop dan juga mobile. Di tipografi ini kita bagi beberapa bagian seperti ada bagian untuk title, ada heading, ada subheading, lalu ada body dan juga lain-lainnya. Lalu untuk color sendiri kita sudah memilih primary color dan juga secondary color, dan juga ada neutral color dan juga ada semantic color. Dan untuk buat icon-icon sendiri kita juga sudah mengumpulkan beberapa icon yang sekiranya nanti untuk kedepannya bakalan kita pakai pada saat kita merancang di high fidelity desainnya seperti itu. Lalu untuk komponen-komponennya kita juga sudah buat biar ini memudahkan untuk
development selanjutnya, yang pastinya untuk komponennya kita bisa kita isi dengan label button, lalu ada card, lalu ada search bar, dan juga dan lain-lainnya. Di sini juga ada navbar dan juga footer yang kita masukkan ke dalam komponen. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam user testing. Oke, untuk tujuan testing utamanya kita punya 4 tujuan utama yang pastinya. Yang pertama, kita akan memvalidasi keefektivitasan dari katalog visual yang sudah saya buat. Ini akan memicu yang namanya prinsip discoverability. Apakah UI card-nya ini bisa di-discover dengan cukup cepat ataupun tidak di-discover dengan baik, seperti itu. Lalu untuk tujuan kedua yang pastinya kita akan mengevaluasi penggunaan quick tips dan juga pencarian di search bar, membuktikan bahwasannya prinsip recognition rather than call ini dan recall ini berjalan dengan baik di prototype yang sudah saya buat. Lalu yang tujuan ketiga yang pastinya adalah mengukur kejelasan atau visibilitas status banner pendaftaran yang sudah kita buat tadi. Apakah ini selaras dengan visibility of system status yang sudah saya jelaskan tadi di awal, dan juga memastikan pain point utamanya sudah benar-benar terobati. Nah, untuk tujuan selanjutnya yang nomor 4 ini menemukan isu usability baru sebelum proses development ini dilanjutkan. Oke, untuk metode testing yang saya lakukan sendiri, yang pastinya saya menggunakan metode unmoderated task-based usability testing. Ini saya sendiri menggunakan platform yang bernama Maze. Nah, apa sih maksudnya unmoderated task-based usability testing ini? Nah, maksudnya ini adalah pengujian desain di mana partisipan ini menyelesaikan skenario yang sudah saya buat, beberapa task ini secara mandiri, tanpa diawasi atau dipandu langsung oleh peneliti ataupun moderator sendiri ataupun dengan diri saya sendiri, seperti itu. Nah, untuk profil partisipan yang sudah saya dapatkan, yang pastinya ini saya sendiri mendapatkan 16 partisipan mahasiswa aktif, baik dari semester 4 sampai semester 6, yang bahkan mereka ini belum ataupun sudah pernah memiliki pengalaman mencari magang. Nah, kita bisa lihat bahwasannya profil dari partisipan ini selaras dengan user persona yang sudah saya buat, itu rada cukup sama karena dia tuh berusia yang cukup sama dan juga mahasiswi semester 4 ataupun 6 yang sama-sama seperti profil partisipan yang saya dapatkan. Nah, di sini adalah gambar dari maze yang sudah saya buat sendiri. Ini adalah bukti sebagai bahwasannya saya ini benar-benar melakukan testing kepada partisipannya. Oke, karena kita menggunakan maze sebagai platform testingnya, yang pastinya Maze ini menggunakan metrik testing seperti yang pertama adalah success rate-nya, ini persentase keberhasilan task yang diberikan kepada pengguna. Lalu ada drop off, apakah partisipannya ini langsung keluar Maze karena merasa frustasi. Lalu ada misclick rate, seberapa sering si partisipan ini salah ngeklik. Lalu ada average duration, yang ini adalah seberapa lama si partisipannya ini berada di dalam si task yang sudah saya berikan. Lalu ada beberapa pertanyaan yang bakalan dijawab oleh skala Likert dan akan dirata-ratakan, seperti itu. Nah, lanjut untuk skenario testing, saya selalu memberikan pernyataan seperti ini kepada seluruh partisipan yang melakukan testing pada Maze saya. Bayangkan Anda harus segera mendapatkan tempat magang dan Anda harus membuka website yang bernama Magang Hub. Silakan manfaatkan elemen visual di halaman utama untuk menemukan dan memilih satu lowongan di bidang data analis. Ini bisa dirubah masing-masing tergantung user ini mau mencari lowongan magang seperti apa. Nah, untuk tata laksana sendiri, yang pastinya karena ini unmoderated, waktu dan tempatnya kita bebaskan saja, asinkronus, kapan saja, dan dari lokasi masing-masing partisipan, mau itu di kos ataupun mau itu di kampus. Nah, untuk perangkatnya yang pastinya karena ini kita menggunakan Maze, kita harus memberikan link Maze didistribusikan ke berbagai grup WhatsApp, seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasi lanjutan. Ini sebagai bukti bahwasannya saya ini benar-benar melakukan testing kepada partisipannya. Ini ada dokumentasi hasil pengujian
Lalu di sini ada bukti beberapa daftar task ataupun pertanyaan yang sudah saya buat. Ini ada sekitar 11 pertanyaan. Lalu di sini ada pertanyaan skala Likert dari 1 sampai 5. Lalu ada pertanyaan yes or no question. Nah, lanjut kita akan masuk ke dalam hasil dari user testing yang sudah saya lakukan. Nah, didapatkan bahwasannya ini kita mendapatkan temuan yang positif karena bisa dilihat sini eksplorasi pasif dan quick tipsnya ini terbukti sukses. Bisa dilihat bahwasannya 100% partisipan ini setuju bahwa mereka mudah menemukan lowongan lewat katalog visual tanpa mengetik. Sini kita bisa lihat eksplorasi pasifnya, success rate-nya 100%. Ini bisa dibilang seluruh partisipan ini berhasil melakukan tasknya. Lalu untuk pertanyaan yes or no question-nya, apakah kamu dapat dengan mudah mengeksplorasi dan menemukan lowongan magang yang menarik melalui katalog visualnya? Seluruh partisipan menjawab yes. Ini mengindikasikan katalog visualnya mudah digunakan. Lalu untuk skala Likert sendiri, kita bisa lihat sini pertanyaan, menurut kamu seberapa efektif fitur autocomplete dan quick tips yang sudah saya buat. Sini mendapatkan average skala Likert-nya itulah 4.6 dari 5. Nah, untuk temuan positif selanjutnya, transparansi status berhasil karena pada task kedua kita bisa lihat sini untuk pertanyaan, lihat gambar di samping. Apakah batch magang 2006 sedang dibuka? Ini adalah pertanyaan terkait dengan status banner yang sudah saya buat. Di sini bisa dilihat bahwasannya 100% dari partisipan ini berhasil menjawab yes karena status magang yang sedang saya perlihatkan adalah sedang dibuka. Jadi 100% dari partisipan ini menjawab dengan benar, membuktikan bahwa masalah rara yang sering ditipu, lowongan tertutup, sudah teratasi. Oke, ini transparansi statusnya berhasil. Lanjut untuk temuan positif lainnya, empty state yang dibilang membantu ya, karena saat pencarian tidak ada hasil task 5, ini adalah empty state di task 5. Panduan di halaman empty state ini dinilai cukup membantu dengan skor 4.1 dari 5 dari skala Likert-nya ya, mencegah pengguna merasa menemui jalan buntu seperti itu. Oke, lanjut untuk temuan negatif. Jadi hasil yang sudah saya buat ini tidak cuman ditemukan hasil positif, namun ditemukan juga hasil negatif yang mungkin kedepannya bakalan dievaluasi oleh diri saya sendiri. Nah, untuk pertama-tama untuk temuan negatifnya, yang pertama adalah terjadinya tingkat salah misclick rate yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari task 1, dari yang task 1 yaitu login sendiri. Dari misclick rate-nya ini adalah 76,1%. Lalu untuk task 5, empty state-nya, misclick rate-nya ada di sekitar 64,6%. Lalu di task 4 yaitu adalah task eksplorasi pasif, misclick rate-nya ini di sekitar 48,1%. Nah, untuk temuan negatif selanjutnya, durasi task pencarian ataupun mencari di search bar ini adalah task nomor 3, ini terlalu lama. Rata-rata waktu penyelesaiannya di sekitar 144,6 detik. Ini bisa dibilang lebih dari 2 menit, yang mengindikasikan adanya kebingungan interaksi pada prototype yang saya bikin. Nah, namun pada saat saya menggali lebih dalam dari raw data yang ada di mesh-nya, ditemukan bahwasanya terdapat pencilan ataupun outlier ekstrim hingga 700-an detik. Bisa dilihat di sini ada partisipan nomor 541307373. Dan ini menyelesaikan task 3 ini dengan 724 detik, yang dimana ini sangat berpengaruh kepada average duration yang sudah kita bikin di task 3 ini. Jikalau data pencilan ini kita hapus, kita akan mendapatkan penyelesaian yang sebenarnya cukup cepat, bahkan ini sangat cepat, yaitu hanya sekitar 12 detik. Nah, ini sebenarnya bukan temuan negatif, bahkan ini bisa dibilang positif. Namun negatif ini karena ada pencilan di awal ini, outlier ini. Nah, kesimpulan dari testing di task 3 ini, karena ada outlier, jika outlier dibuang, dia hanya sekitar 12 detik. Ini diindikasikan cukup bagus karena
cuma 12 detik itu cukup cepat ya. Nah, lanjut untuk temuan negatif selanjutnya, kontras visual banner status kurang maksimal. Meskipun partisipannya itu paham tentang status banner yang sudah saya buat, namun skor kontras visual banner status pada task 2 ini mendapat nilai yang paling rendah ya, paling rendah di antara tas-tas lainnya, yaitu di nilai 3.9 dari 5. Nah, ini bisa mengindikasikan bahwasanya warna ataupun kontras dari visual bannernya ini kurang maksimal. Nah, dari temuan-temuan sebelumnya sudah saya jelaskan, kita dapat mengelompokkannya ke berbagai isu. Yang pertama ada kecepatan pencarian, yang dimana ini kita menemukan bahwasanya pengguna hanya butuh sekitar 12 detik. Ini tadi yang dari yang task 3 ini yang outliernya dibuang, untuk menyelesaikan pencarian menggunakan quick chips ataupun juga autocomplete, yang bisa dibilang ini adalah tanda hijau ya, ataupun positif, yang menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Lalu ada misclick prototype, yang dimana ini kita bisa lihat bahwasannya misclick dari task 5, task 4, task 1 ini cukup tinggi ya. Mungkin ini bisa mengindikasikan area interaksi ataupun tombol yang udah saya buat ini perlu untuk diperluas agar sesuai dengan hukum Fitts ataupun Fitts Law. Nah, ini ratingnya ini adalah minor karena ini hanyalah masalah teknis di prototype, tidak menghalangi penyelesaian tugas karena seluruh tas-tas yang saya buat ini success rate-nya ini mesti 100% seperti itu. Nah, untuk rekomendasi perbaikan yang saya pikirkan sendiri, yang pastinya adalah pertama-tama adalah perluasan area interaksi hitbox pada prototype, yang karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misclick rate-nya ini masih cukup tinggi. Nah, nomor 2 ini peningkatan kontras visual pada banner status, karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi pada temuan negatif, ini kita harus meningkatkan kontras visual pada banner status. Nah, untuk nomor 3, pengayaan panduan pada halaman empty state, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan, untuk pertama-tama untuk validasi solusi. Nah, ada pertanyaan, apakah problem awal ini berhasil ditangani? Jawaban singkatnya, ya, ini sudah sangat berhasil ditangani karena saya sendiri sudah mengatasi masalah pencarian yang sangat kaku, lalu masalah frustasinya user ini pada status pendaftaran yang ternyata tertutup, ataupun mereka ternyata merasa tertipu, ataupun juga saya sudah mengatasi masalah eksplorasi pasif. Nah, untuk validasi solusinya selanjutnya ini adalah UX goals mana yang tercapai. Yang pastinya UX goals yang tercapai ini yang sudah saya jelaskan ataupun yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya, yang itu adalah efisiensi dan learnability. Yang sini kita bisa lihat buktinya bahwasanya semua dari tas-tas yang sudah saya buat semuanya berindikasi 100% success rate dengan 0% drop off. Ini bisa dibilang sangat efisien dan mudah dipelajari, yang artinya solusi yang saya berikan mudah dipelajari. Lalu ada welcoming dan juga confident. Pengguna merasa diarahkan dengan baik melalui katalog visual dan halaman empty state yang terbukti membantu. Ini bisa dilihat bahwasannya di sini ada average dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ini adalah dari skala Likert-nya dengan average-nya 4.1. Lalu ada trustworthy dan transparent. Pengguna tidak lagi membuang waktu pada lowongan yang sudah ditutup, menciptakan rasa percaya terhadap sistem magang hub yang sudah saya buat. Nah, ini adalah ada beberapa UX goals yang ternyata belum tercapai. Yang pertama pastinya adalah error prevention. Yang di sini lagi dan lagi misclick rate yang tercapai di mesh yang saya ini masih cukup tinggi, sehingga UX goals yang tidak dicapai yaitu adalah error prevention. Lalu ada aesthetic impact ataupun dampak visual yang kurang maksimal. Nah, ini bisa lihat tadi dari task yang status banner ini hasilnya masih cukup rendah dibandingkan tas-tas lainnya yang hanya bernilaikan 3.9 dari 5. Nah, lalu insight apa sih yang saya dapatkan dari pengerjaan tugas ini dari 6 bulan sebelumnya? Yang pastinya yang pertama adalah empati mengalahkan asumsi teknologikal. Nah, sistem yang kita buat secara fungsional belum tentu ini bakalan dipakai oleh
user ataupun belum tentu bisa digunakan secara maksimal oleh user. Design thinking mengajarkan bahwa kita harus mendesain ini untuk kondisi psikologis pengguna. Contohnya yang user persona yang sudah saya buat. Untuk psikologisnya si Rara yang sering stres ataupun dia tuh ngeblank gitu pada saat mencari di Magang Hub. Lalu keputusan desain tuh harus berbasis data ataupun data driven. Tahapan testing ini pastinya menyadarkan bahwasanya asumsi desainer tuh bukanlah sebuah fakta. Pengguna platform analitik kuantitatif ataupun MES membuktikan bahwa opini subjektif tentang desain yang bagus bisa dipatahkan atau divalidasi oleh jejak interaksi pengguna yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk yang saya pikirkan secara jangka pendek, itu adalah langsung mengeksekusi perbaikan area interaksi hitbox pada prototipe Figma untuk menekan misclick rate yang tinggi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu mengatur ulang palet warna pada banner status agar memenuhi standar kontras aksesibilitas. Nah, untuk fitur tambahan yang terpikirkan oleh saya jikalau masih langkah selanjutnya ini bisa saya kerjakan, yang pastinya adalah alur pendaftaran atau apply flow. Jadi saya ini tidak hanya berhenti meredesign ataupun menganalisis landing page-nya si Magang Hub aja, tapi saya berharap bisa membuat alur pendaftaran yang saya bisa analisis selanjutnya ataupun bisa saya buat selanjutnya. Lalu juga ada fitur notifikasi ataupun pengingat reminder ke email pengguna. Ini maksudnya adalah jikalau user ini mendaftar, lalu dia tuh akan mendapatkan reminder ataupun notifikasi apakah dia diterima ataupun ditolak magangnya ataupun pengingat-pengingat lainnya, seperti itu. Lalu untuk pengujian tambahan, pastinya karena sebelumnya kita memakai unmoderated usability testing, mungkin harapan kedepannya kita bisa lanjutkan menggunakan testing dengan metode moderated usability testing, atau bisa dibilang wawancara secara langsung oleh user secara langsung, oleh tatap muka secara langsung gitu, dengan mahasiswa untuk menggali insight psikologis yang lebih dalam, seperti itu. Oke, ini adalah hyperlink yang sudah saya sediakan di dalam PPT. Jadi untuk para dosen ataupun kakak-kakak yang mengecek video ini ataupun mengecek PPT-nya, lalu ingin mengakses hal apa saja yang sudah saya kerjakan sebelumnya, ini bisa dilihat di tabel-tabel berikut ini. Ada MES report, ada Figma design. Ini adalah Figma yang sudah kita oleh tim-tim kelompok kami yang sudah kami kerjakan. Inilah desain-desainnya, bisa lihat di Figma desainnya. Lalu ada Figma prototype, ini khusus untuk tas-tas yang saya kerjakan. Lalu ada perencanaan wawancara, ini bersifat Google Docs gitu, jadi tulisan-tulisan yang dikerjakan oleh kelompok kami. Lalu ada brainstorming, praktikum 456 yang berisi MT-Map dan juga CGM. Ada praktikum 7 yang berisi user persona, POV dan HMW. Praktikum 8 dan juga praktikum 11. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil laporan saya untuk laporan akhir desain pengalaman pengguna. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang mengajarkan desain pengalaman pengguna dan juga kakak-kakak asisten praktikum yang sudah mengajarkan kami selama 6 bulan ke belakang. Mungkin terima kasih karena hal-hal banyak insight-insight baru yang saya dapatkan dan juga diberikan oleh dosen-dosen dan juga kakak-kakak asprak pada kami. Mungkin harapannya dengan ilmu-ilmu yang kami dapatkan ini bisa bermanfaat di kemudian hari jikalau memang kita akan menggunakan ilmu-ilmu tersebut. Namun cukup sekian dari penjelasan kami. Penjelasan saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.